namanya. Bapaknya iya. Kalau apa ini kecil kalau ketinggian. Udah. Pas tengah. Udah. Kecil kalau sekali. Dah. Puji Tuhan, ayo kita buka firman Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 13. Haleluya. Baca di Sabtang. Puji Tuhan. Mazmur 103 ayat 13 ya. Bagi kita yang punya anak pasti mengerti ayat ini ya. Tapi yang belum punya anak rasa belum mengerti ya. Ayo kita buka ayatnya yuk, sama-sama kita baca yuk. Kasih mama Alkitab dulu coba. Kasih mama Alkitab udah. Kasih HP-nya. Mazmur 103 ayat 3 yuk, sama-sama kita baca yuk. Mazmur 103 ayat 13. Dapat? Mazmur 103, saya belum dapat ini ya. Ayat 13. Yuk, sama-sama kita baca. 3 2 1. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya, haleluya. Saya sangat diberkati tadi oleh kesaksian hambanya ya, WL, yang mengatakan ya, dia rindu kepada anaknya ya. Dia rindu kepada anaknya. Kalau kita sebagai intermezzo dulu ya, pembukaan intermezzo ya. Supaya jangan serius sekali kita ya. Pertanyaan saya lah dulu. Menurut kita, siapa yang lebih sayang, Bapak atau Mama? Nah, ini dia kan? Mama yang lebih sayang. Tapi Alkitab mencatat Bapak. Nah, gimana ini? Coba. Karena Bapak kan tidak punya mama, Tuhannya. Kalau manusia ada mama. Iya. Iya, karena Tuhan bukan melahirkan sih, menciptakan. Iya. Sebenarnya bapaknya, cuma karena ada rusaknya apa bapak. Iya. Citra Bapak ya. Gambarnya ya. Citra lusin. Ya. Jadi memang ada juga di Alkitab dicatat seperti apa, ibu ada juga. Karena Bapak itu di sorga itu bisa berperan sebagai ibu, bisa sebagai bapak, ada juga. Bahkan di ayat lain dia mengumpamakan dirinya seperti induk ayam. Seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya katanya ya. Jadi Bapak itu bisa mengambil gambaran atau perumpamaan yang bermacam-macam ya. Tapi di ayat ini dikatakan apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia ya. Jadi memang ayat ini begini ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan kalau kita dikaruniai Bapa yang baik ya. Banyak orang nggak sempat ya, nggak sempat merasakan punya Bapa yang baik ya. Banyak orang nggak sempat, mungkin dari kecil dia sudah yatim ya, jadi nggak sempat merasakan Bapa yang baik. Puji Tuhan kalau ada orang yang bisa merasakan bapaknya baik dari kecil sampai dia dewasa, tetap dirasakannya bapaknya baik. Tapi banyak juga orang yang mengalami kepahitan terhadap bapaknya. Kepahitan, kenapa? Ada yang bapaknya atau ayahnya meninggalkan mereka sejak kecil, jadi kepahitan. Bapaknya selingkuh, kawin lagi, ditinggalkan ibunya dengan anak-anaknya. Kepahitan. Banyak kesaksian saya baca, orang-orang yang kepahitan melihat bapaknya ya. Banyak. Ada yang bapaknya kejam ya, yang selalu memukuli anaknya sehingga membuat anaknya dendam. Ada saya kenal orang dendam kepada orang tuanya karena dipukuli dari kecil. Sesudah besar orang tuanya sakit-sakitan, anaknya tidak mau peduli. Tidak mau peduli anaknya, dibiarkan. Kenapa? Karena dendam, kepahitan ya. Jadi citra bapak, citra ayah sudah banyak rusak ya.
Sudah banyak rusak citra ayah, citra bapak itu sudah banyak rusak di masyarakat. Banyak rusak. Banyak rusak. Tetapi apabila ia datang kepada Tuhan, berjumpa Tuhan Yesus, dia bisa merasakan kasih Bapa yang sebenarnya. Ya, dia bisa merasakan kasih Bapa yang sebenarnya. Karena ayat ini mencatat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ya. Kalau kita berbicara sayangnya Bapa itu, ya, kita nggak bisa menceritakan bagaimana sayangnya Bapa itu kalau nggak kita alami. Ya, nggak bisa. Nggak bisa kita ceritakan, oh Bapa itu sayang kali kepadaku. Nggak bisa kita bilang kalau nggak kita alami. Contoh begini, ya kan? Suatu rumah tangga A, rumah tangga B. Rumah tangga A punya anak yang bapaknya sangat sayang kepada anaknya. Ya. Rumah tangga B juga punya bapak yang juga sayang kepada anaknya. Ya. Tetapi anak yang satu sayangnya bapaknya kepada anaknya ini tidak mungkin sama dengan sayangnya bapaknya keluarga B kepada anaknya, berbeda. Ya. Karena berbeda karakter bapaknya itu, orang tuanya berbeda. Ya. Ya, gak semua sayang itu juga baik. Ada sayang yang berlebihan yang membuat anak menjadi manja. Ada. Ya. Jadi sayangnya Bapak itu berbeda dengan sayang mungkin yang kita alami secara jasmani, berbeda. Tapi kalau kita pun sudah mengalami sayang Bapak secara jasmani, itu sudah dapat sedikit gambaran bagaimana sayangnya Bapak itu. Berbahagialah kita ya kalau sempat merasakan punya Bapak yang menyayangi kita. Ya, nanti kita pelajari bagaimana sayangnya Bapak itu. Ya, berbeda. Sayangnya Bapak itu bukan sayang memanjakan, bukan. Tapi sayang yang mendidik. Ya, sayang yang mendidik, bukan sayang memanjakan. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ya. Dari ayat ini yang pertama kita perlu pelajari, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, demikianlah Tuhan. Berarti siapa Bapa itu? Tuhan. Karena dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Ya. Pertanyaan pertama yang perlu kita pahami, adakah kepercayaan atau agama lain yang bisa berkata Tuhan itu Bapaknya? Adakah? Tidak ada. Dari sini aja kita sudah mengerti betapa indahnya mengenal Tuhan Yesus. Ya. Betapa indahnya mengenal Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memanggil, kalau kita agama lain nggak bisa memanggil Tuhan itu Bapaknya, nggak bisa. Nggak bisa. Hanya Kristen lah, Tuhan Yesus lah. Orang Israel lah, ya, karena Kristen itu kegenapan orang Israel. Israel itu jasmani, kita Israel rohani. Kita kegenapan mereka sebenarnya. Mereka belum percaya, orang Israel jasmani karena belum percaya Yesus, belum menggenapi. Kita sudah menggenapi. Tapi Mazmur berbicara mengenai bahwa Tuhan Israel itu adalah Bapa. Ya, kita Israel rohani. Ya, kita Israel rohani. Jadi Tuhan itu juga Bapa kita. Dari sini kita dapat suatu kebanggaan, ya. Dari sini kita memiliki suatu kebanggaan. Apa kebanggaan kita? Tidak ada Tuhan dimanapun di dunia ini yang bisa memanggil Tuhan itu Bapaknya. Dari sini kita mengerti apa satu? Apa yang satu hal yang kita pahami dari sini? Kita lebih baik dari semua agama lain. Jadi kalau ada orang mau meninggalkan Kristen, pindah ke agama lain, ya, berarti sama dengan dia
mau menjadi anak yatim, nggak punya bapak. Itu kan nggak masuk akal. Ada orang yang punya bapak mau nggak punya bapak? Enggak kan? Justru yang nggak punya bapak mau punya bapak. Jadi betapa gelapnya lah pikiran, tertutuplah pikiran orang-orang yang mau meninggalkan Tuhan, mau meninggalkan bapaknya. Padahal bapaknya itu begitu sayang, mau ditinggalkan. Kan betapa gelap pemikirannya itu. Ya, ada orang-orang yang mau meninggalkan Tuhan Yesus. Berarti dengan kata lain mereka mau meninggalkan bapaknya, mau nggak punya bapak, mau jadi anak yatim. Karena tidak ada kepercayaan lain di mana kita bisa memanggil Tuhan kita Bapa, nggak ada. Dan kita tahu Bapa itu sayang kepada kita. Ayat ini mencatat Bapa itu sayang kepada kita. Bahkan WL tadi bilang rindu memeluk. Tadi Roh Kudus langsung berbicara kepada hambanya WL, begitulah aku rindu kepadamu. Begitulah aku rindu memelukmu. Begitulah Bapak itu rindunya. Ya, bagaimana orang-orang yang mau meninggalkan ini kalau mereka tidak mengerti? Ya, mereka tidak mengerti, maka mereka mau meninggalkan Bapak itu. Seandainya mereka mengerti baiknya Bapak itu, rindunya Bapak itu kepada kita, kita pasti tidak mau meninggalkan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak orang yang mau meninggalkan Bapak. Ada banyak orang yang mau meninggalkan Bapak, lebih memilih jadi anak yatim. Ya, lebih memilih. Ya, mereka lah itu ya. Kita nggak tahu. Mereka sudah ditipu iblis. Ya, mereka ditipu iblis. Seperti Bapak sayang kepada anaknya. Ya. Pertama kita perlu bangga kita punya Bapak. Ya, kita bangga kita punya Bapak. Ya. Tidak ada kepercayaan lain yang bisa memanggil Tuhannya Bapa. Bapa katanya, Bapa. Betapa dekatnya hubungan itu. Ya. Bapa dan anak dekat hubungan. Ya. Kalau raja, rakyat, ya, raja dengan rakyat, jauh hubungannya. Ya. Memang Tuhan itu raja kita. Ya, makanya dikatakan raja segala raja, tapi kalau sebagai raja dia masih jauh. Apalagi sebagai Tuan dan hamba masih jauh. Tuan dan hamba masih takut. Hamba itu nggak bisa leluasa memanggil Bapa, nggak bisa leluasa bertemu. Hamba itu nggak bisa leluasa bertemu tuannya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus mengikuti protokol-protokol, nggak bisa. Tetapi anak nggak perlu protokol. Kapan aja bisa jumpa Bapa. Ya, begitu baiknya Bapa itu. Ya, ada satu cerita saya baca kemarin di sosial media. Ya, ada seorang prajurit. Ya, seorang prajurit. Dia ingin menyampaikan kabar kepada presiden. Ya, ingin menyampaikan kabar. Prajurit ini baru pulang dari peperangan. Ya, mungkin saudara pernah dengar juga, baca mungkin di sosial media. Ini kejadian nyata di Amerika Serikat dulu katanya ya. Saya nggak tahu nama presidennya siapa, nama anak presidennya siapa, saya kurang tahu. Tapi saya baca ceritanya begini. Ketika pada suatu perang, ya, jadi ada seorang prajurit ingin menyampaikan suatu kabar kepada presiden, ya. Jadi sampailah prajurit ini di istana presiden, ya. Ketika sampai di istana presiden, si prajurit ini tidak diberi masuk, tidak diizinkan masuk karena untuk masuk ke istana presiden banyak protokol-protokol. Harus mendaftar, harus isi ini kan begitu. Tapi prajurit ini ingin menyampaikan berita yang cepat, yang mendesak, ya kan? Tetapi ketika sampai dia di pintu istana presiden ini, ternyata seorang prajurit ini berjumpa seorang anak, ya. Dan ketika berbicara dengan anak itu, begini, saya ingin menyampaikan ini kepada presiden katanya. Ya, apa yang terjadi? Si anak ini langsung membawa si prajurit ini ke kantor presiden.
langsung bisa dia membawa si prajurit ini masuk ke kantor presidennya, bisa berjumpa langsung ke kantornya langsung. Ya. Pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan orang lain? Tidak bisa. Nggak bisa dilakukan orang lain. Tetapi karena ada anak, ya, karena ada anak, itulah makanya prajurit tadi bisa menyampaikan berita tadi langsung kepada presiden. Karena apa? Ada anak yang membawa. Ya. Dari cerita ini kita dapat 2 poin. Ya, poin pertama apa? Bahwa anak itu bisa langsung bertemu kepada Bapa. Poin kedua apa? Anak itulah Yesus Kristus yang bisa membawa kita langsung ke hadirat Bapa. Tanpa Yesus kita nggak bisa. Ya. Tanpa Yesus kita nggak bisa masuk berjumpa Bapa, nggak bisa. Karena anaklah yang membawa kita. Ya. Jadi dari sini kita pahami apa? Hubungan antara Bapa dan anak itu dekat. Tidak perlu protokol. Ya, tidak perlu. Dimanapun di dunia ini, ya, berjumpa presiden, berjumpa raja, itu nggak bisa sembarangan. Dimanapun di dunia ini, ya. Nggak usah kan berjumpa raja dan presiden, berjumpa bupati pun nggak sembarangan, ya. Bupati nggak bisa sembarangan. Apalagi raja presiden. Tapi kita punya kebanggaan khusus. Kita bisa berjumpa langsung dengan Bapa itu. Kenapa? Karena kita anak. Ya, karena kita anak, kita bisa berjumpa langsung. Bahkan tadi WL bilang, Bapa itu rindu kepada anak. Rindu kepada anak. Inilah suatu kebanggaan kepada kita. Ya. Kalau kita merasa sedih, kita merasa sendirian, jangan sedih. Ingat ayat ini. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ingat kasih sayang Tuhan. Demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dirinya. Banyak orang stres, banyak orang sedih. Ya, kenapa? Karena nggak ada kasih sayang. Kurang kasih sayang. Ya, apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, ya. Orang tua sibuk bekerja, ya. Kurang kasih sayang pada anak-anaknya. Anak-anaknya yang mencari kasih sayang di mana? Di luar. Jadi jatuh ke pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk. Tapi sejak kecil kita ajari anak-anak kita ada kasih sayang Bapa. Kita ajari anak-anak kita berdoa, memuji, menyembah, merasakan kasih sayang Bapa itu. Ya. Dia tahu ada Bapa yang menyayangi dia. Dia tahu ada Bapa yang menyayangi dia. Jadi walaupun kurang kasih sayang mungkin dari orang tua, dari siapapun, tapi dia tahu ada Bapa yang menyayangi dia. Ya, kita tahu ada Bapa yang menyayangi kita. Ya, yang kapanpun kita bisa langsung jumpa, tidak perlu protokol. Ya, di Ibrani ada dicatat, ya, dikatakan apa? Sehingga kita tidak perlu takut, katanya, menghadap tahta kasih karunia. Ya. Kita sudah bisa masuk menghadap tahta kasih karunia. Gak ada lagi penghalang. Ya. Injil mencatat, ya, tirai itu sudah terkoyak. Tirai itu sudah terkoyak dari atas ke bawah, katanya. Tidak ada lagi penghalang ke ruang Maha Kudus. Tirai itu sudah terkoyak. Ketika Tuhan Yesus mati di salib, terkoyak tirainya kan? Terkoyak tirainya. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang kita masuk menjumpai Bapa di sorga. Kenapa? Karena darah anak domba, darah Yesus Kristus melayakkan kita, menjadikan kita anak, yang bisa menjumpai Bapa, menghadap tahta kasih karunia. Ya, menghadap tahta kasih karunia. Seperti Bapa sayang kepada anak, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Kita renungkan ini, kita ingat betapa sayangnya Bapa itu kepada kita. Ya, Dia Bapa kita, kita anaknya, ya. Dia Bapa kita, kita anak. Kita ingat, kita anak yang disayangi. Kenapa banyak orang rusak, ya?
Karena dia melihat dia nggak disayangi orang tuanya, dia ditelantarkan orang tuanya, ya, kepahitan kepada orang tuanya, benci kepada orang tuanya banyak. Ya. Tetapi kalau dia sudah berjumpa Tuhan Yesus, dia tahu ada Bapa yang menyayangi dia. Jadi walaupun orang tua jasmani mungkin kurang menyayangi, ya, tapi kasih Bapa itu membalut luka-luka itu. Kasih Bapa itu yang menyembuhkan luka-luka itu. Kasih Yesus yang menyembuhkan luka-luka itu. Ya, saya pernah dengar kesaksian Bapa sentuh hatiku. Tahunya lagunya? Bapa sentuh hatiku. Coba. Bapa sentuh hatiku. Ayo kita nyanyikan dulu yuk. Biar tahu kita macam mana Bapa itu baiknya. Ayo. Kita nyanyi dulu yuk. Bapa sentuh hatiku yuk. Kita nyanyikan satu bait ya, satu bait aja. Hah? Di situ. Ayo, kita nyanyikan dulu. Ayo, Bapa sentuh hatiku. Iya. Refrennya aja ya. Iya, Bapa sentuh hatiku. Refrennya aja. Biar kita renungkan kasih Tuhan itu dulu. Baiknya Bapa itu. Cek. Ya, refrennya aja. 2 kali diulang ya. Bapa Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni membentuk berjana hatiku. Bapa, sentuh hatiku, lalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Saya dengar ya dari seorang hamba Tuhan, tapi tidak tahu saya kebenarannya ya, tapi saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu ya, pengarang lagu ini ya, orang yang disakiti oleh bapaknya, ya, orang yang disakiti oleh bapaknya, ya, orang yang disakiti oleh bapaknya, dialah yang mengarang lagu ini. Ya.
ketika dia disakiti oleh bapaknya, ya, dia mengalami gangguan jiwa. Mengalami gangguan jiwa dia. Ya, disakiti oleh bapaknya, dia mengalami gangguan jiwa. Suatu ketika datang seorang hamba Tuhan mendoakan, ya, mendoakan. Ya, dia dipulihkan. Dia bisa merasakan kasih Bapa itu. Ya. Ketika dia merasakan kasih Bapa itu, dialah yang mengarang lagu ini. Dia mengarang lagu. Saya nggak tahu pasti kebenarannya, bisa dicek nanti ya. Dia mengarang. Ya. Apa artinya? Artinya kasih Bapa bisa memulihkan. Bisa memulihkan. Ya. Orang yang begitu sakit hatinya kepada Bapa jasmani karena dia disakiti sampai dia mengalami gangguan jiwa. Tapi ketika dia didoakan, dia bisa merasakan kasih Bapa yang memulihkan. Ya. Dan dia menciptakan lagu ini. Itulah kalau kita merasakan kasih Bapa. Kalau kita bisa merasakan kasih Bapa, ya, apapun kepahitan dalam hidup kita, ya, apapun kepahitan dalam hidup kita, beban kita itu bisa lepas. Bisa lepas. Rasakanlah kasih Bapa itu, ya. Berdoa kita, berdoa. Mintalah kasih Bapa itu memenuhi kita. Mintalah kasih Bapa itu memenuhi kita. Sehingga kita bisa juga membagikan kasih Bapa itu. Sehingga kita bisa mengampuni. Kalau kita nggak bisa merasakan kasih Bapa, sulit kita bisa. Sulit. Ya. Coba kita buka di Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Ya, Bapa yang baik, ya. Yesaya 63 ayat 15. Ayat 16. Yesaya 63 ayat 16 apa dikatakan? Yesaya 63 ayat 16. Ayo baca yang kuat dulu seorang, ya. Yesaya 63 ayat 16, ya. Ya. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Iya. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sungguh Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Bukankah engkau Bapa kami? Membilangkan Bapa di sorga. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Ya. Orang Israel juga membilang Abraham bapaknya, makanya dikatakan Bapak Abraham. Tapi dikatakan apa? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Ya nggak tahu lah, orang dia sudah mati. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya, Yakub pun tidak mengenal. Ya, karena Yakub juga bapak Israel. Ya, 12 suku orang Israel, Yakub bapaknya. Yakub juga bapak Israel. Tapi Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan. Apa dikatakan? Ya Tuhan. Ya Bapa Yahweh, ya Tuhan Israel. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Tahu siapa penebus kami itu? Penebus artinya penyelamat. Penyelamat artinya Yahshua. Yahweh Shua. Ya. Yahweh Shua. Yahshua, orang Israel bilang Yesua. Yesus Kristus. Penebus kami, itulah Bapa kita. Ya. Itulah Bapa kita sejak zaman dahulu kala. Yesua Bapa kita, Yesuslah Bapa kita. Sejak zaman dahulu. Engkaulah Bapa kami. Abraham, Yakub tidak tahu apa-apa tentang kita, enggak tahu. Dialah Bapa kita. Ya. Betapa bangganya kita punya Bapa.
yang tahu tentang kita. Ya. Karena dikatakan apa dikatakan? Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Yakub pun tidak mengenal kami. Israel tidak kenal kita. Abraham nggak kenal kita. Yakub nggak kenal sama kita. Tapi tapi Israel, Tuhan Israel. Tuhan Abraham, Tuhan Israel, itulah Tuhan kita juga. Dan itulah Bapa kita. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan di Mazmur apa? Engkau membentuk aku ketika dalam kandungan ibuku. Dia membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Ya. Betapa baiknya Bapak. Udah habis. Betapa baiknya. Betapa baiknya Bapak itu. Dia kenal kita. Dia tahu apa kebutuhan kita. Tahu apa dia kebutuhan kita. Tahu dia apa keperluan kita. Dia kenal kita, bukan tidak seperti Abraham, dia tidak kenal kita. Tidak seperti Yakub, dia tidak kenal kita. Dia tidak tahu apa-apa tentang kita, tetapi Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Yesua, penebus kita, Yesus Kristus, tahu apa yang kita butuhkan. Coba kita buka di Matius 6. Di sana dikatakan apa? Aku tahu kebutuhanmu. Dia tahu. Dia tahu. Ayat Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32. Dari ayat 31 lah ya, ayat 31. Matius 6 ayat 31. Perhatikan Pak ya, saya bacakan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, ini kebutuhan dasar. Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan dasar dan tempat tinggal. Ayat 32 Pak. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya Bapa. Dicari bangsa-bangsa yang tidak punya Bapa. Tapi kita punya Bapa, akan tetapi Bapamu. Siapa dikatakan? Bapamu. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan, memerlukan semuanya itu. Bahwa kamu memerlukan semua. Tahu Bapa kita. Ayat tadi mengatakan apa? Abraham tidak tahu Bapa tentang kita. Israel, Yakub tidak mengenal kita. Tetapi Bapa kita tahu kebutuhan kita. Tahu dia keperluan kita. Apa yang kau butuhkan. Ya. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan untuk makananmu, pakaianmu, tempat tinggalmu. Ya, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Kalau kau sudah cukup umur, kau membutuhkan jodoh, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapa tahu, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak punya Bapa? Kalau tidak punya Bapa, itulah yang dicari bangsa-bangsa lain. Ya. Dikatakan apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Memang benar dicari bangsa-bangsa yang tidak punya Bapa. Kenapa? Karena tidak ada Bapa yang memelihara mereka. Ya. Tetapi kita punya Bapa yang memelihara kita. Punya Bapa. Ya. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahu. Tahu Bapa kita. Makanya dikatakan ayat tadi apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan
sayang kepada orang yang takut akan Dia. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud ya ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita punya Bapa yang memelihara kita. Ya. Bapa yang mengasihi kita, betapa baiknya kasih Bapa itu ya. Bisa mengubah hati kita yang keras, melembutkan hati kita yang keras. Ya. Semakin banyaklah kita bersekutu dengan Bapa itu ya. Berhubungan intim dengan Bapa itu, bersekutu. Pasti hati kita dilembutkan. Yang dulunya hati kita keras, yang dulunya hati kita mudah marah, yang dulu hati kita mudah tersinggung. Ya. Lama-lama hati kita diubahkan nanti. Mudah mengampuni. Ya. Mudah memaafkan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Lama-lama hati kita sama dengan hati Bapa itu. Ya. Kalau kita tidak dekat dengan Bapa, berhubungan intim dengan Bapa, menyembah Bapa, berdoa, gak bisa kita berubah, gak bisa kita berubah. Ya. Gak bisa kita berubah. Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tadi penjelasan mengenai Bapa. Sekarang penjelasan mengenai anak. Kalau Bapa sayang kepada anaknya, sekarang apakah kita sudah menjadi anaknya? Nah, ini sekarang pertanyaan. Apakah kita sudah menjadi anaknya? Apakah kita sudah menjadi anaknya? Untuk menjadi anaknya bagaimana? Pertama, harus dibaptis. Harus dibaptis. Coba kita buat Matius 13, Matius 3. Ya. Dibaptis kita menjadi anak, ya. Ya. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Ya. Sekarang tadi kan Bapa sudah tahu Tuhan itu adalah Bapa, ya. Sayang kepada anak. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi anak? Karena banyak orang datang ke gereja, mengaku Yesus Tuhannya, belum menjadi anak, tapi merasa anak. Kenapa? Karena mereka belum dibaptis. Kalau orang belum dibaptis, tidak bisa jadi anak. Ada orang, udah sampai umur 30, 40 pun belum dibaptis. Ya. Kalau waktu bayi itu dipercik itu bukan dibaptis. Ya. Itu hanya masih diserahkan kepada Tuhan. Ya, artinya Tuhan, ini kami serahkan kepada Tuhan, lindungilah. Ya. Tapi kalau dibaptis itu baru jadi anak. Kalau nggak dibaptis nggak bisa jadi anak. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Coba buka Matius 3 ayat 16. Harus dibaptis jadi anak. Baptis apa? Baptis selam. Diselamkan ke dalam air, ya. Orang yang tidak diselamkan ke dalam air itu bukan dibaptis, bukan, tapi hanya dipercik. Harus diselamkan ke dalam air. Ayo, Matius 3 ayat 16. Seorang-seorang baca kuat, coba. Matius 3 ayat 16, coba baca kuat. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Semenjak kapan dibilang inilah anakku yang kukasihi? Keluar dari air. Semenjak Keluar dari air. dia keluar dari air dibaptis.
barulah bisa digenapi ayat tadi. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Bagaimana Tuhan sayang kepada kita? Seperti dikatakan ini, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kusayangi. Kenapa dikatakan Bapa di sorga itu? Karena Yesus sudah dibaptis. Ya. Jadi kita harus dibaptis dulu. Diselamkan dulu. Ya. Siapa yang belum baptis selam belum bisa jadi anak Tuhan. Mau jadi anak Tuhan, berikanlah dirimu dibaptis. Markus 16 ayat 16 dikatakan apa? Pergilah, beritakanlah Injil ini ke segala bangsa, seluruh makhluk. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis. Baptislah mereka katanya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis. Ya. Baru bisa jadi anak. Kalau nggak dibaptis nggak bisa jadi anak. Jadi ini suatu doktrin yang sangat dasar. Kristen kalau tidak menerima baptisan selam, diselamkan ke dalam air, ya boleh di sungai, boleh di kolam, terserah. Tapi harus diselamkan ke dalam air. Sehingga bisa keluar. Kalau dipercik, bagaimana keluar dari air? Ayat ini mencatat keluar dari air. Kalau diperciknya itu bukan keluar dari air. Itu bahasanya beda. Tapi ayat ini mencatat keluar dari air. Dibaptiskan. Ya. Jadi baptis selam. Yang belum dibaptis selam harus diselamkan. Ya. Baru bisa jadi anak. Ini doktrin yang sangat dasar ya dalam kekristenan. Selanjutnya apa? Markus 10 ayat 13. Markus 10 ayat 13. Yuk, Markus 10 ayat 13. Selanjutnya apa dikatakan? Markus 10 13. Anak kita harus berlaku sebagai anak. Jangan dikatakan anak tapi kita berlaku orang dewasa. Ya. Markus 10 ayat 13. Saya bacakan, perhatikan baik. Markus 10 ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti mereka inilah yang mempunyai kerajaan surga. Anak di ayat ini mengatakan apa? Rindu bertemu Tuhan Yesus. Rindu bertemu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita anak nggak rindu bertemu Tuhan, itu pertanyaan itu. Sehingga Tuhan berkata jangan halangi anak-anak itu datang. Ya, kalau kita anak, kita nggak rindu beribadah hari Minggu, itu bukan anak itu. Hari Minggu sekali seminggunya beribadah, itu pun gak rindu. Bagaimana saya membilang kita harus dalam satu hari harus ada berdoa, harus ada jam doa. Ya. Kalau sekali seminggu pun gak mau beribadah, bagaimana tiap hari ada jam doanya? Sedangkan ayat ini mencatat, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Jadi anak itu datang, mau rindu bertemu Tuhan. Ya kan? Biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Biarkan anak itu datang kepada aku. Kalau kita anak, kita mau datang. Datang kepada Tuhan kalau kita anak. Datang kepada Bapa. Ada anak yang gak mau datang kepada bapaknya? Hah? Saya ada lihat dulu, ada tetangga dulu. Setiap bapaknya mau pergi, ya, ditangisi bapaknya, ya. Dipanggili bapaknya terus. Kalau bapaknya mau pergi kerja, ya, itulah anak yang rindu kepada bapaknya. Atau ketika bapaknya pulang kerja, langsung dia berlari menyambut bapaknya. Itu anak. Makanya dikatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi kalau anak kita gak mau datang kepada Yesus, gak mau beribadah,
bahkan gak ada jam doa, ya itu bukan anak. Ya, supaya kita bisa merasakan kasih Bapa tadi, seperti Bapa sayang kepada anaknya, supaya bisa kita rasakan sayangnya Bapa itu. Kalau kita mau merasakan sayangnya Bapa itu, jadilah kita anak yang benar, anak yang dibaptis pertama. Kedua, anak yang mau datang kepada Bapa itu. Makanya kata Tuhan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, supaya dijamah. Dikatakan apa? Supaya Tuhan menjamah anak-anak itu. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada supaya ia menjamah mereka. Dijamah kita, ya, supaya dijamah, ya, supaya dijamah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ada lagunya itu. Dijamah Tuhan indah sekali, ya. Bila aku dekat Dia, mau dijamah Tuhan, datang, ya, datang kepada Tuhan, datang dalam ibadah, datang dalam jam doa. Jangan menyalahkan orang, ya. Aku sakit, gak ada yang datang kepadaku. Dia gak mau datang beribadah. Udah sakit, minta orang datang mendoakan. Gimana itu? Ya, udah sakit dia minta orang gereja datang mendoakan. Tapi sebelum sakit nggak mau datang beribadah. Ya, bagaimana bisa merasakan kasih Tuhan? Jangan dibalik-balik. Ya. Coba kita buka lagi Ulangan 32 ayat 11-12. Ulangan 32 ayat 11-12. Ulangan 32 ayat 11-12. Ulangan 32 Ulangan 32 ayat 11-12. Ya. Kita jadi anak juga harus mau dididik. Kita jadi anak harus mau dididik. Baca yang kuat dulu. Ulangan 32 ayat 11-12. Baca yang kuat. Yang belum baca coba. Ulangan 32 ayat 11-12. Ulangan 32 ayat 11-12. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Iya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Iya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan menduduknya di atas bapaknya. Iya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Iya. Dibuatnya dia berkecerahan mengatasi bukit-bukit di bumi, Iya. dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, Iya. dan minyak dari gunung batu yang keras. Iya, sampai sini aja dulu. Bagaimana Tuhan mendidik anaknya? Bagaimana Tuhan mendidik anaknya? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Tahu ini artinya apa? Raja Wali itu melatih anaknya terbang. Ya. Raja Wali melatih anaknya terbang. Itulah Bapak kita. Bapak kita melatih kita terbang seperti Raja Wali. Iya. Dilatih kita. Dilatih kita beriman. Dilatih hidup kudus. Dilatih. Ya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Dilatih. Kalau saudara nanti ya pingin lihat lebih jelas, lihat di YouTube. Ketik. Ya. Induk Raja Wali melatih anaknya terbang. Lihat di sana bagaimana induk Raja Wali melatih anaknya terbang. Dilemparkan dari sarangnya. Dia melayang-layang mengawasi anaknya itu. Ya, sebelum jatuh ditampung anaknya. Dilempar lagi. Ya, dilatih terbang. Demikianlah Tuhan melatih kita. Ya, demikian Tuhan melatih kita. Karena kita anaknya. Dia Bapak kita. Dia tidak memanjakan. Jangan salah ya, sayang Bapak itu gak memanjakan. Kalau ada orang tua yang memanjakan anaknya, anaknya jadi mati. Kenapa mati? Saya lihat ada orang tua begitu sayang sama anaknya, dibelikan sepeda motor. Anaknya main ugal-ugalan naik sepeda motor. Terakhir apa? Kecelakaan, mati anaknya. Itu sayang yang salah. Sayang yang salah.
Ya, sayangnya salah itu. Tapi yang benar, Tuhan tahu kapan memberikan yang terbaik sama kita. Kalau kita minta ini, ya Tuhan tunggu kapan waktu terbaik. Karena kalau dikasih sekarang, nanti kita bisa binasa. Tuhan tahu kapan waktu terbaik memberi. Ya, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik memberi. Ya, yang penting sama Tuhan keselamatan kita itu yang penting. Bukan permohonan kita terkabul, bukan itu nggak penting. Yang penting Tuhan sama kita keselamatan jiwa kita. Melatih kita supaya bisa terbang, melatih kita supaya kudus sama seperti Dia kudus. Ya, ayat lain mencatat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mau dilatih sama seperti Dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Lemah lembutlah kamu karena aku lemah lembut. Mengampunilah kamu karena aku mengampuni. Itu maksudnya. Jangan salah. Tuhan mau kita sama seperti Dia. Tuhan itu kudus, Tuhan mau kita kudus seperti Dia. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan pun kita mau mengampuni sama seperti Dia. Tuhan itu lemah lembut. Tuhan itu pun mau kita lemah lembut sama seperti Dia, itu maksudnya. Makanya tadi Dia melatih anak-anaknya seperti Raja Wali. Raja Wali induknya bisa terbang, anaknya pun dilatih bisa terbang. Itu maksudnya. Kita dilatih, Dia bapak kita, kita anaknya. Ya. Coba kita buka ayat penutup ya. Penutup di Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat 5 ya, supaya kita mengerti. Ya, kesaksian yang sangat membangun tadi dari WL. Bapak itu rindu. Ya, rindu. Tapi apa kita tahu Bapak itu juga mendidik. Bapak itu sayang kepada kita, tapi kita juga harus tahu Bapak itu mendidik. Ibrani 12. Ibrani 12. Bapak itu juga mendidik. Ya, Ibrani 12 dari ayat 5 ya. Ibrani 12 ayat 5. Saya bacakan aja, perhatikan baik ya. Ibrani 12, perhatikan baik dari ayat 5. Saya bacakan. Ayo, udah dapat semua Ibrani 12 ayat 5? Saya baca, perhatikan baik. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya, nasihat yang berbicara seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Didikan Tuhan Bapa kita ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Maksudnya kalau kita ditegur, jangan langsung merajuk. Jangan merajuk, jangan putus asa. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Anaknya. Anaknya yang dikasihi. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah atau arti menyesah, mencambuk, melibas, memukul. Itu arti menyesah. Ya. Siapa yang diakuinya sebagai anak disesah? Ya, dihajar. Kecuali anak gampang. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, maksudnya pukulan, Allah atau Tuhan memperlakukan kamu seperti anak, ya. Itu anak yang benar. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tidak ada, dihajar. Tetapi jika kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Bukan anak kalau nggak dilibas, kalau nggak dihajar. Tetapi anak-anak gampang, ya, anak-anak yang tidak dipedulikan, itu maksudnya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka yang kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, bukan kita harus lebih taat sama Bapa jasmani, kita taat sama Bapa surgawi, kita harus lebih taat lagi. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, maksudnya orang tua jasmani, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan Yesus, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maksudnya supaya hidup kekal. Tuhan menghajar kita supaya hidup kekal, beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, supaya kudus kita dihajar. Jangan salah, kita dihajar bukan supaya bisa bebas berbuat dosa. Kita dihajar supaya kudus. Supaya hidup kudus kita dihajar. Karena dikatakan supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya.
dihajar. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kudus kita dihajar. Ya, kalau kita nggak kudus, dihajar supaya jadi kudus. Maka hati-hati. Kalau anak-anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan sudah dibaptis, kalau kau kena penyakit, ada kecelakaan, ada kerugian, itu hajaran Tuhan supaya kau bertobat, supaya kau kudus. Ya, bertobat supaya kudus kembali. Ya, jangan salah, ini firman, ini doktrin. Jangan salah. Penyakit nggak datang dengan sendirinya, itu mungkin bisa jadi satu hajaran atau kerugian atau apapun itu. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kalau kita waktu dihukum, kita sedih, kita rugi. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tapi kalau kita punya pengertian, kita bertobat. Itu maksudnya. Tapi orang yang bebal, udah menderita pun sakit, mau mati, gak mau bertobat, akhirnya kau masuk neraka. Ya, itu arti ayat ini. Supaya apa? Memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bertobat, damai, dilatih oleh hajaran itu. Ya. Ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya apa? Jangan kita lemah dalam Tuhan. Jangan lutut kita goyah. Tetap jalan, tetap maju. Ya. Jangan mundur. Tetap maju. Ya, maju dalam Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jangan berhenti. Kalau lutut goyah berhenti, tapi kalau lutut kuat tetap jalan dalam Tuhan. Ya, itu maksudnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelekok, tetapi menjadi sembuh. Ya, kalau kita tetap kuat dalam Tuhan, jadi sembuh. Jadi sembuh. Ya. Ayat penutup dikatakan apa? Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kekudusan gak jumpa sama Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Kalau gak kudus gak jumpa. Jangan mau dibodohi. Kalau gak kudus, tidak melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, tanpa kekudusan. Ya, belajar kita kekudusan. Minggu lalu sebagian sudah saya sampaikan. Jangan bergosip. Ya, jaga matamu dari zina. Ya, berpakaian yang sopan. Ya, lakukan 10 hukum. Lakukan hukum Injil. Tahu hukum Injil? Tahu hukum Injil? Lakukanlah kepada orang lain apa yang iri orang lain lakukan kepadamu. Itu hukum Injil. Ya, jangan salah. Hukum ke-10 itu hukum Taurat. Ya. Sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Benarlah Bapa di sorga. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, seperti Bapa rindu kepada anaknya, demikianlah Bapa menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut. Bapa di sorga, biarlah kami yang di sini, baik kami yang mendengar dari online juga, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ya saudaraku. Tadi pun pujian kita Tuhan yang mengajari. Amin. Lewat apa? Lewat firman kita diajari Tuhan. Haleluya. Saya sebentar dulu ya, sebentar bersaksi dulu tentang bagaimana melakukan firman. Dulu ketika saya dengar firman Tuhan, buah-buah roh, kalau nggak salah Galatia 5 ya, kasih, sukacita, pokoknya banyaklah hukum-hukum. Terus saya merasa saya di dalam. Oke? Saya merasa saya di dalam, saudaraku. Saya katakan, saya tidak ada kecemburuan. Saya katakan,
Pokoknya saya bercermin kepada firman. Saya katakan saya sudah melakukan firman, saya katakan. Lalu suatu saat Tuhan, bagaimana ya? Bagaimana orang-orang yang tidak bisa melakukan firman, saya katakan. Lalu Tuhan bawa saya kepada latihan ujian kehidupan. Haleluya. Tuhan bawa saya supaya saya bisa seperti firman. Haleluya. Kau katakan di dalam dirimu tidak ada iri hati. Kau katakan di dalam dirimu tidak ada kebencian. Kau katakan engkau sudah mengasihi. Nah, masuk dulu engkau ke lorong ini, kata Tuhan. Masuk dulu engkau ke lorong ini. Buktikan dulu. Benar enggak sudah engkau dalam firman. Ketika dulu serius saya, saudaraku, ketika dikatakan kecemburuan dalam hatiku, kok bisa sih anak Tuhan cemburu? Nah, itu pikiran saya, kok bisa sih anak Tuhan iri hati? Lalu Tuhan bawa saya ke gelanggang pertandingan seperti tadi. Tuhan latih seperti Raja Wali, induk Raja Wali melatih anaknya untuk bisa terbang. Kalau induk Raja Wali bisa terbang, anaknya juga harus bisa terbang. Kalau tidak bisa terbang, terakhir ujungnya is dead. Karena induk tidak selalu menyediakan makanan sampai anaknya tua. Nah, jadi bagaimana caranya? Gak mungkin induk selalu memperhatikan sampai anaknya tua di dalam sarang enjoy, diantar makanannya. Nah, tentu induk harus berkata, ini anak harus kulatih, digoncang sarangnya. Oke, supaya anaknya itu semua keluar dari sarang yang nyaman, supaya mereka bisa melatih sayapnya. Lalu ketika saya berkata, kok anak Tuhan bisa cemburu sih? Kok anak Tuhan bisa iri hati sih? Saya katakan, kok bisa anak Tuhan? Lalu Tuhan katakan, oh engkau udah bisa. Masuk dulu kau ke lorong ini. Haleluya. Saya masuk ke lorong pencobaan. Waduh Tuhan, ini begini rupanya. Saya katakan, begini rupanya Tuhan supaya tidak iri hati. Begini rupanya Tuhan supaya tidak cemburu. Begini rupanya Tuhan supaya semakin mengasihi. Haleluya saudaraku. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Saking sayangnya Tuhan kepada anaknya. Haleluya, harus dilatih. Enggak mungkin, dulu pernah saya katakan ya, waktu kami ada doa di grup ibu-ibu. Kalau anak kita baru melahirkan, anak kita pup di pempesnya, kita pasti ketawa, anakku ini. Nah, makin dia berumur setahun masih pakai pempes, dia masih pup di pempesnya, masih kita ketawa. Coba kalau anak kita sudah layak sekolah tapi masih pup di celana, kita libas anaknya. Kalau masih pipis di tempat tidur, kita libas anaknya. Demikian Tuhan kepada kita. Lalu satu ada kesaksian saudaraku. Nah, ada saya jumpai dua pribadi. Haleluya. Si A dengan si B. Lalu suatu masa ada persoalan si A dengan si B. Ini contoh ya saudaraku. Persoalan si A dengan si B. Lalu di suatu masa si A terberkati secara jasmani. Lalu dia merasa sudah di dalam Tuhan. Terberkati. Jadi gini saudaraku, berkat jasmani bukan ukuran kita di dalam Tuhan. Bukan. Itu hanya sebagian. Bukan itu patokannya. Ini saya buat satu contoh. Ketika suatu pribadi si A terberkati, lalu dia merasa saya terberkati, saya benar. Si B yang salah. Nah, ketika si B terberkati, kaget si A saudaraku. Kaget, kok bisa? Padahal secara logika, layaknya si B itu dihukum Tuhan. Ternyata kenapa dia bisa terberkati secara jasmani? Pernah nggak melihat contoh seperti itu? Saya sedang melihat contoh seperti itu saudaraku. Ketika si A cerita, aku begini, aku jujur memang secara jasmani terberkati. Dia begini, di tahun ini dia seperti ini, tahun ini dia seperti ini. Si A. Lalu dia membandingkan dirinya dengan si B. Suatu ketika si B terberkati juga. Lalu si A kaget. Kok
Kok bisa layaknya dia itu kena hukuman? Saya buat satu gambaran. Saya punya, tidak kebetulan saya punya 2 anak. Dengan kedua anakku ini bisa kubandingkan ciri-ciri anak Tuhan, karakter-karakter anak Tuhan. Nah, ketika anakku si Jesse dengan si Jordan mereka berantem, haleluya, saya akan tertibkan dua-dua. Tetapi anakku si Jesse sifatnya dewasa, anakku si Jordan perlu banyak didikan. Tahu saudaraku, secara pemberian secara materi, saya akan lebih banyak berbuat kepada anakku Jordan. Tujuanku supaya Jordan ini semakin mengerti kasih Bapa, kasih orang tua. Walaupun dalam hatiku sesungguhnya, aduh anakku Jessica ini baik kali anakku ini. Baik kali anakku ini, baik kali anakku ini. Saya katakan kepada Jessi. Saya tunjukkan pemberian, contohnya jajan lebih banyak. Nah, es krim lebih banyak. Padahal maaf ya, dia orang yang harus kudisiplinkan. Tetapi itu berlaku untuk suatu masa. Itu hanya berlaku suatu masa, saudaraku. Kalau kita terberkati, jangan merasa bangga dulu, jangan merasa sombong dulu. Haleluya. Saya lihat saudaraku, ada 2 karakter yang si A terkejut. Kok bisa? Haleluya. Saya dikasih Tuhan pengertian sama seperti kedua anakku. Ketika kedua ini berantem, saudaraku, yang dua-dua ini berantem. Ini yang paling kecil, dia butuh perhatian lebih banyak. Kau kasih dia jajan lebih banyak. Kau kasih makanan. Kau potong buah sangkis. Kau potong, sama kakaknya cuma kau beri 1, sama dia kau beri 4 potong. Tujuanku ini senyum ini orangnya. Tujuanku supaya dia makin dewasa nanti mengertinya dia itu. Itu tujuanku. Begitu tujuan Tuhan kepada kita. Haleluya. Begitu tujuan Tuhan. Tetapi kalau kita menilai kebenaran dalam diri seorang secara berkat materi saja, keliru kita, saudaraku. Oh, tahun ini aku diberkati, tahun ini aku begini. Lalu tidak dengan sungguh mencari Tuhan. Tidak sungguh mencari Tuhan karena fokusnya hanya berkat jasmani. Saya sedang jumpai, saudaraku, betul, saya sedang jumpai orang yang seperti itu. Lalu Tuhan beri itu pengertian kepada saya. Kalau engkau lihat seseorang sedang terberkati, secara ukuran firman dia belum layak, aku sedang menunjukkan kasihku. Haleluya, aku sedang menunjukkan kasihku kepada orang yang kau lihat itu. Tujuanku supaya dia datang mendekat. Tujuanku hanya itu. Sama seperti engkau menunjukkan kasihmu kepada Jordan lebih daripada ke Jesse, demikianlah yang sedang engkau lihat. Oh iya ya Tuhan, iya ya Tuhan, iya ya Tuhan, saya katakan. Jadi seperti pujian kita tadi itu, Tuhan kita Tuhan yang mengajari. Tetapi pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang tidak terberkati sudah dalam Tuhan tetapi tidak sadar? Sudah dalam Tuhan, tiap minggu dengar firman, maaf 1000 kali maaf, sudah dalam kutuk pun tidak sadar. Bagaimana? Jangan sepele dengan kutuk. Dikatakan Ulangan, saudaraku 28, saya lupa ayatnya. Jika kutuk, saudaraku, kemanapun kita pergi, kutuk ngejar. Aku pindahlah ke sana, aku merantaulah ke sana, kutuk ngejar. Dikatakan langit seperti tembaga di atas kepalamu. Jika engkau tidak baik-baik mendengar dan melakukan firman. Haleluya. Jadi sekarang saudaraku, kita bertanya kepada diri sendiri, saya sedang terberkati, apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan supaya memanggil kita semakin mendekat. Saya sedang terkutuk, kenapa? Saya sedang terkutuk, kenapa? Sudah terkutuk pun tak sadar. Oke saudaraku, jadi sekali lagi, jangan berkat jasmani menjadi patokan kita. Kita merasa kita sudah di dalam. Biarlah kebenaran tetap dalam kebenaran. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, haleluya, biarlah yang kudus semakin kudus. Haleluya. Jadi bukan berkat lagi.
yang mau saya sampaikan bukan berkat jasmani yang menjadi patokan kita. Sudah dalam Tuhan aku tidak. Tetapi kebenaran itu ada dalam hati. Haleluya. Kebenaran itu dalam hati. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Seperti pujian kita tadi itu. Seperti firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saya gambarkan Tuhan. Semalam Tuhan berkata-kata kepada saya, nangis. Padahal saya lagi sibuk. Entah kenapa, mungkin Tuhan waktunya membuat suatu pelajaran kepada saya. Saya capek kerja, tiba-tiba saya sekejap duduk. Saya panggil anak saya, Jordan. Dia lagi sibuk nonton tahap itu di ruang tamu. Apa ma? Jordan nggak datang. Jordan, apa ma? Jordan sini dulu nak. Apa ma? Tidak ada apa-apa nakku. Saya hanya rindu ingin memelukmu. Ah mama ini ada aja pun di rumahnya. Aku rindu pula dia sama aku. Enggak nakku, aku rindu. Aku peluk dia saudaraku. Begitu dia lepas spontan Tuhan berkata, engkau rindu sama anakmu? Hah? Engkau rindu di dalam dia sedang sibuk dengan permainannya. Demikianlah aku rindu dengan engkau. Yang engkau sibuk dengan banyak hal di dunia ini. Aku rindu memeluk engkau. Haleluya. Jadi apapun kesibukan kita, men saudaraku, sedang terberkatikah kita renungkan, kenapa aku diberkati Tuhan? Sedang terkutukkah kita, kenapa aku terkutuk sekarang? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oke saudaraku, terima kasih buat saudara yang duduk di sini dan terima kasih buat saudara kami yang di online. Biarlah sama-sama kita haleluya menjadi tanah yang subur. Firman yang kita dengar tadi itu boleh masuk di hati kita, tumbuh. Bukan sekedar tumbuh, menghasilkan buah yang bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Lain kali kita akan live kembali. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Bapa. Engkau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu sudah mengajari kami seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Siang hari ini Bapa, kami diajari anak-anak yang bagaimana Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang rindu mendekat, yang layak dikatakan anak di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah kami menjadi pribadi yang demikian Bapa. Berkati hamba-Mu, bertambah-tambah hikmat daripada Tuhan untuk boleh disampaikan di tengah-tengah kami. Bukan hanya menyampaikan hamba-Mu, tetapi benar-benar Tuhan latih menjadi pelaku firman. Berkati kami semua yang mendengar di tempat ini. Berkati saudara kami yang di online juga Bapa. Siapapun kami, dimanapun kami, ketika mendengar pemberitaan firman ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang mau berubah Bapa, diubahkan kepada kebenaran Tuhan. Terpuji namamu sebentar kami mau, yaitu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan anakmu, kuduskan persembahan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau berkati kami semua. Sama-sama kita katakan, Amin.